Oke, Bismillah. Podcast IDN Muda Mendunia kali ini kita lagi ada di Taiwan, di Taipei, bersama dengan salah satu alumni kita, Mas Syafiq. Beliau dulunya SMK IDN. Nanti beliau akan menjelaskan sendiri, perkenalan sendiri. Monggo silakan Mas Syafiq. Ya. Semuanya nama saya Syafiq Robani, angkatan 2023, jurusan ekonomi. Dulu di mana? Di IDN yang mana? Di Jonggol, atau di Pamekasan, atau di Bogor, atau di Jonggol? Oh, di Jonggol ya. Oke. Waktu kuliah dulu sudah kepikir mau kuliah di Taiwan ini. Ya pas 12 itu pas backpacker kan. Nah itu udah ada plan mau ke Taiwan. Dulu backpacker pas berapa negara waktu itu? 3 negara. Oh, 3 negara ya. Selama waktu kuliah sekolah di IDN, kegiatan apa yang paling menarik atau paling berkesan itu? Sebenarnya backpacker. Soalnya kan kita dari backpacker itu bisa travel 3 negara ya. Terus itu juga waktunya singkat banget ya. Yang asiknya itu karena kita travelnya bareng teman-teman. Soalnya kita bisa mengenal dunia luar kayak gimana. Terus kita sempat visit ke kantor Google di Singapura waktu itu. Oke. 3 negara waktu itu mana aja waktu itu? Singapura, Malaysia, sama Thailand. Oke, sip. Itu cari uang sendiri? Ya, cari uang sendiri. Lebih mantep itu. Pas magang, kan kita kelas 11 waktu itu udah magang. Nah, itu dia cari uang sendiri, terus ada bootcamp juga waktu itu, isi bootcamp. Oke. Isi bootcamp kegiatan apa? Ngajar apa? UX. Oh, UX. Sama ngerjain posternya juga. Oh, oke. Lagi file. Dari uang yang dikumpulin itu bisa buat perangkat backpacker 3 negara itu ya? Oke, luar biasa. Oke. Sekarang ini di Taiwan sudah dari berapa lama? Dari tahun berapa? Dari tahun 2023. Itu pas saya lulus kayak 3 bulan belajar Mandarin di Indonesia, terus baru ke Taiwan. Untuk kuliah ke luar negeri kan banyak kan negaranya kan ya. Dulu kenapa memilih Taiwan? Karena waktu itu belum ada plan yang lain buat negara yang lain. Terus dapat rencana buat ke Taiwan, dan saya cobain lagi. Dicoba ini bisa nggak masuk ke Taiwan, terus kita belajar mandiri dulu. Misalnya nggak bisa, baru kita cari plan yang lain. Cuma alhamdulillah bisa masuk sini. Oh, waktu itu ada planning juga untuk kuliah di Indonesia itu? Atau langsung ke luar negeri? Saya emang plannya mau ke luar negeri. Oh, planning ke luar negeri. Oke. Kemudian kan informasinya dari agent atau guru sendiri? Dari agent. Dari agent ya. Prosesnya seperti apa? Waktu awal itu persiapan berangkat di Indonesia apa aja? Pas sudah sampai di sini apa aja? Jadi awalnya kita itu pas di Indonesia belajar Mandarin sekitar 3 bulan. Nah, pas udah mau terbang itu kayak 2 bulan, sebulan sebelum terbang itu kita udah mulai medical help. Ya, terus ada seminar juga, terus ada mahasiswa dari Tampang University juga, itu orang Taiwan, mereka datang ke Indonesia. Itu ada exchange kayak sebulan, terus mereka kayak presentasi Taiwan gimana. Oke, 3 bulan itu belajar otodidak atau ada yang membimbing? Ada yang yang tadi di UGM itu apa, kegiatan apa? Belajar Mandarin. Oh, belajar Mandarinnya 3 bulan itu di UGM? Iya. Oke, berarti ngekos di Jogja gitu selama 3 bulan? Atau gimana? Tinggal di Jogja? Tinggal di Jogja. Oke. Ada kos. Ya, berarti persiapan bahasa Mandarin 3 bulan di UGM, di Jogja, kemudian baru berangkat gitu ya? Iya. Terus pas sampai di sini kegiatannya apa? Langsung kuliah atau seperti apa? Enggak, sebenarnya kita nggak langsung kuliah. Jadi kita pas baru nyampe itu ada orientasi kayak perkenalan doang, perkenalan kampusnya kayak gimana, terus baru kita belajar Mandarin dulu selama setahun. Selama setahun buat ada ujian bahasanya di CFL. Kalau udah bisa pas baru masuk ke kuliah. Oke, berarti belajar bahasa persiapan 1 tahun itu ya. Jadi ujiannya itu apa? Terus ya. Nah, itu untuk bisa pas itu minimal berapa skornya? Minimal itu ada levelnya. Jadi kita harus level A2 dulu baru bisa lanjut kuliah di sini.
Oh, minimal lulus A2 itu ya. Ya, Ujiannya berapa lama? Berapa jam waktu ujian? 2 jam. 2 jam. Soalnya 1 jam buat listening, 1 jam reading. Oke. Eh, itu berapa soal ujiannya? Kalau sih saya kemarin, kalau soalnya itu ada berapa nih? Kalau nggak salah 50 ya. Tapi dia tuh kayak semakin kalian bisa jawabnya semakin susah gitu soalnya. Jadi kayak dia naik terus levelnya. Jadi soalnya tuh kayak ngikutin level kalian. Kalau semakin kalian jago, semakin kalian expert, bukan expert, kayak semakin kalian ngerti gitu, ya semakin susah soalnya. Soal pilihan ganda atau esai? Dan Pilihan ganda ya. Semua ya, baik listening maupun reading, dua-duanya pilihan ganda ya. Oke, menarik sekali. Itu dengan belajar 3 bulan di Indonesia cukup? enggak cukup. Oh, nggak cukup ya, harus tetap di sini ya. Ya. Oke, belajarnya Mandarin. Nah, justru pas kita udah di sini itu lebih gampang gitu belajarnya. Soalnya kita lebih mengenal lingkungannya, terus kita bisa baca di spanduk gitu. Jadi readingnya lebih enak. Lebih mendukung ya lingkungannya sini ya, belajar di sini. Oke. Itu 1 tahun itu belajarnya apa aja? Dari textbook sih. Oh, textbook ya. Kalau yang kemarin di Jepang itu kan 6 bulan pertama belajar bahasa, 6 bulan berikutnya itu belajar persiapan untuk masuk kuliah itu. Oh, Di sana apakah bahasa aja ya? kita 1 tahun itu full buat bahasa. Oh, belajar. Soalnya sekarang juga masih lanjut belajar bahasa. Oke, belajar bahasa. Mungkin bisa diceritakan kampusnya dan jurusannya sekarang apa ini ya? Ya. Kalau sebenarnya kalau ngomongin jurusan ini saya lintas jalur. Soalnya kan saya awalnya itu RPL, terus di sini masuknya ke teknik industri. Jadi itu kan nggak berhubungan sebenarnya. Nah, kan dari RPL itu kan ngurusin software segala macam. Kalau teknik industri itu lebih ke pabrik, terus produksi barang gitu. Nah, kalau jurusannya sendiri dia tuh kayak nge-support banget buat kita kerja di pabrik, tapi bukan di bagian yang kerja kasar gitu. Kayak kita lebih merhatiin bagaimana yang pekerja fisiknya ini bekerja gitu. Kita merhatiin waktunya segala macam. Sebenarnya kalau unitnya sendiri nggak dibilang top juga, tapi lumayan mendukung. Lingkungannya juga enak. Oke, di sini juga banyak industrinya sih ya. Ya, industri luas banget. Terutama semikonduktor ya, Ya, industri. justru yang paling terkenal di Taiwan itu produksi chipnya kan, buat segala macam kayak smartphone segala macam. Itu pakai di pabrik TSMC. Itu terkenal banget. Oke, arahnya mau ke arah sana gitu ya. Ya. Oke. Kalau dukungan kampus seperti apa pembelajaran di sini itu? Kalau dari kampus sendiri dia kayak nyalurin tergantung jurusannya. Misalnya kalian ngambil IT, misalnya kalian ngambil computer science. Oke. Dari kampus sendiri pasti nyalurin kita buat magang itu ke beberapa perusahaan yang mendukung jurusan kalian itu. Misalnya kalian belajar di RPL ya, nanti kalian masuknya di bagian sana. Ya, penyaluran baik magang maupun kerja di industri-industrinya ya, sesuai jurusan masing-masing ya. Itu menarik loh, di Indonesia nggak ada. Karena kalau di Indonesia itu kan ya lulus kuliah ya sudah orang berjuang masing-masing. Kampus paling hanya menyediakan pameran bursa kerja gitu. Ya. Tapi untuk bisa bekerja ya masih ya perjuangan masing-masing. Tapi kalau di Taiwan ini oleh kampusnya dicarikan gitu ya jaluran. Wah, ini luar biasa nilai plus yang mungkin orang mesti kuliah di luar negeri, nggak di Indonesia. Karena di Indonesia ya pasti harus berjuang sendiri. Tapi kalau di luar negeri ternyata mudah, banyak penyalurannya gitu. Ini circle kampus yang punya koneksi ke industri sehingga bisa menyalurkan mahasiswanya bisa bekerja di industri-industri itu. Oke, kalau teman-teman kuliahnya seperti apa? Berapa persen dari Indonesia, berapa persen orang lokalnya, atau seperti apa gitu? Kalau dari jurusan saya sendiri, kita termasuk di dalam program internasional. Jadi memang di tempat kita banyak kan orang Indonesia sama orang Vietnam. Cuma kalau ngomongin jurusan itu ya lokalnya masih ada, ya nggak jauh beda juga sama kita kalau jumlahnya. Bisa dianggap 50-50 lah kalau lokal sama kita ya. Tapi dalam satu kelas yang sama? Enggak, beda kelasnya. Jurusan yang sama. Belajarnya itu
bareng atau pisah, kelas internasional sendiri, kelas yang orang Taiwan sendiri? Beda. Soalnya kan kita di program internasional, jadi pelajarannya juga beda, paketnya juga beda. Oke, di program internasional berarti murid semua murid dari internasional, dari berbagai macam negara ya? Oke, kalau yang di Jepang kan kemarin kan ngumpul, gabung gitu. Dicampur, kalau ini masing-masing ya? Iya. Oke. Kelas tadi banyak kan dari mahasiswa Indonesia dan Vietnam tadi ya? Iya. Oke. Kemudian tadi kan milihnya industri ya, kenapa milihnya industri gitu? Soalnya saya lumayan tertarik juga awalnya. Soalnya saya lihatnya akan ada beasiswanya. Oke, sesuai ya? Awalnya gitu. Terus lama-lamaan saya mulai cari-cari kan, saya sendiri industri kayak gimana, produksi buat produk kayak gimana. Saya lumayan tertarik juga, gimana kita bisa ngelihat gitu apa yang harus diperluin suatu industri gitu. Misalnya mereka butuh dipercepat gitu kan kerjanya kayak gimana, terus cara-caranya itu loh harus diganti, metode buat nyelesain kerjanya itu yang harus kita perhatiin. Oke, beasiswanya seperti apa bentuknya? Kita dapat beasiswa gratis asrama sama duit jajan tiap bulan. Oh, tiap bulan ya, wah menarik tuh. Asrama artinya kuliah di sini pun sudah nggak perlu mikirin kos-kosan ya, sudah disediakan semuanya ya. Di asrama fasilitasnya apa aja yang dapat itu? Ya, kayak asrama pada umumnya sebenarnya. Kita dapat mesin cuci juga kan. Oh, menarik. Tapi buat ngeladinya ya harus beli. Oh, oke. Terus ya kurang lebih ya kayak gitu. Sekamar sendiri atau berapa orang? Ada berempat. Berempat ya. Berempat. Temennya dari mana aja? Kebanyakan Indonesia. Cuma pas saya awal-awal itu sebelum di roll kamarnya itu pernah sama orang Spanyol, Korea, orang Macau. Ya, sekarang Indonesia semua sekamar ya? Oh, dari daerah mana aja? Dari Jogja, terus dari Solo juga. Oh, Dari Jakarta. waktu berangkat ke sini yang dari Indonesia berapa orang? Banyak banget. Kita sekitar 50 atau 60-an. Oh, 50-60-an orang. Tapi yang nggak lulus juga ada. Oh, berapa banyak yang nggak lulus? Nggak lulus itu dari agen lain ya. Dari agen lain sama kita juga sekitar belasan lah. 17-18. Oh, terus kalau nggak lulus itu pulang ke Indonesia atau Ya, gimana? Indonesia. Soalnya kita kontraknya emang kayak gitu. Kontrak kita harus lulus di program di tes TOEFL itu A sampai A2. Kalau nggak sampai itu ya pulang Indonesia. Oh gitu. Untuk bisa menentukan faktor lulus dan nggak lulusnya apa? Dari tes itu. Ya, dari sisi kita ya belajar yang seperti apa? Kalau menurut saya, kita kan awal-awalnya itu emang udah dikasih program buat part time. Nah, kalau menurut saya harus pintar-pintar ngatur waktunya. Soalnya kalau kalian nggak pintar manage waktu buat belajar sama part time-nya jadi tabrakan gitu. Kayak kalian nggak fokus buat ngejar tesnya itu. Soalnya kan kita prioritasnya ngejar tesnya itu dulu. Kayak kita harus sampein ke level A2 itu. Kalau nggak bisa itu ya baru bisa join ke kampusnya. Baru bisa lanjut part time lagi kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin dulu aja kalau buat part time nya. Kalau udah lulus baru part time gitu ya? Ya. Tapi kalau mau buat nutupin dikit-dikit boleh sebenarnya part time. Cuma harus ya pintar-pintar aja, jangan terlalu over gitu. Jam kerjanya ya? Iya, jam kerjanya jangan terlalu banyak. Oke. Padahal kan Mandarin kan belajar bahasa yang berbeda dengan hurufnya aja beda ya huruf. Iya. Bedanya Mandarin Cina dan Taiwan apa? Nah, kalau Mandarin Taiwan itu lebih original. Soalnya kita lahirnya tulisannya itu emang dari Taiwan. Ya. Tulisan kita tuh yang tradisional itu lebih complicated dibanding simplify gitu. Kalau simplify itu mereka kayak udah bikin tulisannya lebih gampang ditulis. Bukan tulisan aslinya kayak gimana. Itu perbedaan. Kalau ngomongnya bahasa Cinanya itu sama nggak sih antara Taiwan dan Cina itu? Kalau ngobrol sendiri itu sebenarnya sama, kayak aksennya sama, tapi aksennya yang berbeda. Kayak mereka lebih kadang ditambahin R gitu kalau orang. Kalau antum ke Cina itu bisa ngobrol dengan orang Cinanya bisa ya dengan bahasa Taiwan? Oh bisa ya. Oke. Kayak mereka harusnya ngerti lah kita dari Taiwan gitu. Dari aksennya mereka harus tahu. Gitu. Oh. Kan kalau Hong Kong sama Macau itu kan apa bahasa Kanton ya? Iya, Kantonis. Itu beda lagi. Oh beda lagi ya? Ya.
dengan Ya kalau pengertiannya gitu mungkin masih agak sama lah, cuma kayak bahasanya beda. tapi kalau ngomong paham nggak itu atau Ya harusnya paham. paham ya masih beda-beda sedikit gitu ya. Oke, kemudian yang serunya kuliah di Taiwan apa? Serunya mungkin musim ya, terus kita bisa part time gitu. Oh, part-time ya, sama kayak di Jepang part-time juga. Ya sama, sama. Musimnya apa aja di sini? Kita ada musim Berapa musim? kayak 4 Empat musim. musim ya. Musim gugur, terus summer, terus winter, terus musim panas ya. Summer, winter, gugur, spring. Hmm. Winternya seperti apa? Biasanya kalau orang Indonesia kan harapannya bisa salju gitu. Enggak, kalau di Taiwan itu nggak sampai salju, itu Nah. cuma udaranya aja yang sampai dingin banget. Anginnya yang sampai dingin. Wajib pakai jaket, cuma yang nggak sampai salju juga. Hmm. Teman bagian pegunungannya aja salju. Kadang orang ya jalan-jalan ke gunung. Nah, kalau winter, kalau mau ngeliat salju, Hmm. Oke, kalau musim panasnya seberapa panas? Dengan panas banget. dengan di Indonesia? Lebih- agak sedikit lebih panas lah. Oh, oke. Kayak dibanding di Surabaya atau Jakarta itu lebih panas. Hmm. Oke. Kalau di perkuliahannya sendiri belajarnya apa aja di industri? Kalau dari industri sendiri kita programnya ya nggak jauh-jauh dari industri ya, kayak tiap semester itu emang beda mapelnya, kayak nggak sama gitu. Tapi yang di KIP itu cuman Mandarin sama Inggris. Jadi kayak Mandarin sama Inggris tuh pelajaran tetap sama satu lagi olahraga. Ini menarik sebenarnya. Dan jurusan saya ada pelajaran olahraga kayak fisikal gitu kan, physical PE, physical education-nya. Itu menarik sebenarnya. Saya juga nggak expect ada pelajaran kayak gini. Ya itu jatuhnya kayak lebih santai aja gitu kalau ada pelajaran physical education. Itu bentuknya apa? Praktek atau teori olahraga itu? Ya, langsung praktek. Berenang atau pelari atau apa? Itu lebih bebas sih, kayak sebenarnya kita banyak gedungnya, bukan gedung sih, kayak lapangan buat olahraganya. Kita di situ ada volley, terus basket, badminton, biliar juga ada. Terus ada lagi yang lain-lain banyak. Kayak ada gym juga dari kampus sendiri. Nah, biasanya kalau jam olahraga itu kita dibebas mau pelajaran apa gitu. Tapi ya di awal sama di akhirnya ada absen. Ujiannya diujikan juga? Ada nggak? Kalau olahraga Nah. ada. Oh. Tapi ya enggak apa ya, kayak kita ganti-ganti terus gitu. Olahraga apa pelajaran pas di ujian. Kadang ada ujian pas di volley, terus di biliar juga. Gitu. Oke, yang berarti tiap semester ada 3 pelajaran utama tadi, bahasa Mandarin, Inggris, sama olahraga itu ya? Ya itu yang dikit. Yang lainnya kayak udah kayak itu beda-beda sendiri itu. Ya itu ada ini data gitu. Itu sekarang masih ada. Sebelumnya itu belum ada kayak gitu. Kita suka belajar coding juga. Ya. Apa tapi itu simpel banget gitu kayak. Paling ngetik doang kayak hello world gitu. Gitu. Sebenarnya kalau belajar itu emang teknik industri itu lebih ke prakteknya. Kayak kita langsung praktik di pabriknya. Kalau teori-teori itu cukup di apa ya, kita cukup tahu aja gitu. Oh teknik buat tahu metodenya kayak gimana. Tapi ada juga yang ke industrinya, ke pabriknya atau kunjungan ke sana melihat? Ada juga ya? Soalnya kan kita udah mau magang kan, jadi kayak kita udah mulai survei gitu pabriknya kayak gimana, terus kita mulai apply kayak gitu. Jadi tapi mulai magangnya itu baru tahun depan. Soalnya kan udah tahun. Oke, 4 tahun itu seperti apa? Berapa tahun belajar, berapa tahun magang ya tadi? Kalau dari program saya sendiri tuh kayak kan 5 tahun, bisa 1 tahun belajar mandi. Belajar bahasa ya. 3 tahun itu perkuliahan, terus 1 tahun lagi magang. Oh, magangnya di akhir ya, 1 tahun ya. Itu menarik tuh, langsung ke tempat prakteknya. Teman-temannya selain industri apa yang orang Indonesia yang kesini? Jurusan apa? Oh, ada lagi kita dari teknik teknik elektro. Elektro ya. Oke, elektro belajar apa biasanya? Kalau teknik elektro juga nggak jauh dari programming sebenarnya. Cuma saya kurang tahu ya, soalnya saya
belum nanya juga sebenarnya ke mereka kayak gimana gitu pelajarannya. Oke. Perkuliahannya itu dalam satu semester berapa bulan efektifnya? Kalau satu semester itu sekitar 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan. Tapi kayak nggak full 4 bulan. Kadang kita 1 minggu itu atau 2 minggu itu emang fokus buat ujian, kayak fokus buat midterm atau nanti di akhir juga ada ujian lagi. Kuliahnya berapa hari di sini? Kalau program saya cuma 3 hari, 3 hari kuliahnya ya. Hari apa aja? hari Senin sampai Rabu. Oke, Senin sampai Rabu. Sisanya ngapain? Part-time. 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 Terus hari kuliahnya 4 bulan, 2 bulannya part-time juga. Iya. Oh. Tapi part-time itu kayak pilihan gitu. Oke. Ya, kalau mau part-time ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi banyak kan di sini orang part-time ya? Ya, Dayanya emang part-time sih ya. mahasiswa juga banyak kan kayak gitu. Tidak cuma orang internasional. Kalau mahasiswa lokal juga emang suka ngambil part-time. Oke. Antum kapan terakhir pulang ke Indonesia? Baru kemarin pas puasa. Oh, puasa ya. Pas puasa udah mau lebaran baru pulang. Itu memang sekolah kuliah libur memang. Enggak ada sebenarnya. Oh, izin. Emang kayak mereka juga nggak ada libur kan kalau apa kayak puasa terus lebaran gitu kan emang dari Taiwan sendiri kan nggak ada gitu. Jadi ya kita mau nggak mau harus izin. Oke. Nah, ini untuk yang muslim nih. Kan kendalanya biasanya masalah sholat, masalah makan, masalah puasa tadi seperti apa kalau di perkuliahan antum? Kalau puasa itu emang biasanya dosennya udah tahu kan. Soalnya kita dari awal-awal emang udah bilang gitu, kita muslim, kita ada puasa. Jadi kayak kalau kalian emang muslim kita harus dijelasin aja ke dosennya. Oh, aku tuh muslim, aku nggak makan babi kan gitu segala macam. Nah, itu kita harus jelasin aja. Ya, terus sholat itu emang ya kita bisa sholat pas di istirahat gitu sama pas pulang kuliahnya. Soalnya kan kalau istirahat itu udah mulai dari jam 12 sampai jam 1 kan. Itu udah bisa sholat, terus pulang kuliahnya itu kan sampai jam 4, jam 5 itu bisa asar. Ya, saya kan udah bisa di asrama. Terus kalau dari kota saya sendiri itu ada masjid kan. Kan kota saya di Kosium. Nah, itu di Kosium ada masjid satu. Itu buat sholat Jumat biasanya ke sana. Nggak terlalu jauh juga dari kampus. Kalau makanan Makanan halal. Ya lumayan gampang cari makanan halal. Terus makanan dari Indonesia juga udah mulai banyak di sini. Soalnya kan orang-orang yang kerja di Taiwan itu udah lumayan banyak kan populasinya. Jadi mereka sendiri bikin restoran-restoran sendiri. Jadi kita bisa langsung ke sana. Warung-warung toko Indonesia gitu ya? Iya, Oh, mantep ya. Kalau di Jepang kan masih susah tuh. Kalau di Taiwan di sini mudah ya, gampang. Ya, lumayan gampang. Oke. Kemudian kalau ujian kuliahnya seperti apa? UTS, UAS itu ada juga? Ada. UAS, UTS itu ada. Dan materinya ya kayak kita pas bulan-bulan yang awal nih. Misalnya dari UTS itu berarti mereka ngerangkup awal yang dari awal kita semester sampai pertengahan semester itu kita baru ya ujiannya ya tentang itu. Terus ujian akhirnya ya habis dari midterm itu materinya kayak yang dari awal sampai akhir. Berarti kalau kuliahnya 4 bulan tadi ya, per 2 bulan UTS, per 2 bulan UAS gitu ya? Ya, kayak gitu. Oke. Itu kuliahnya mulai bulan apa sampai selesai bulan apa? Nah, itu nyesuaiin. Dari libur-libur dari Taiwan juga mereka kayak nyesuaiin gitu. Soalnya kan di Taiwan itu kita ada Chinese New Year. Nah, kadang itu berubah karena itu loh. Kayak liburannya berubah karena itu. Kemarin itu kita agak lebih panjang gitu loh liburan winter ya. Soalnya ada Chinese New Year juga. Harusnya kita cuma 1 bulan doang. Kayak dari Januari sampai Februari akhir itu udah masuk. Nah, tapi Chinese New Year-nya itu kan Februari kapan. Jadi lebih panjang gitu kita liburnya. Nah, jadi habis itu kita udah mulai masuk dari Maret ya? Ya, akhir Februari, Maret itu udah mulai masuk. Oke. Kalau di Indonesia kan kalau sekolah itu kan Juli masuk, nanti Desember libur, kemudian Januari masuk lagi, nanti Juli libur. Kalau di sini? Nah, kalau di sini tuh kita ada libur summer sama winternya kayak gitu. Oh, summer sama winter. Kalau yang tadi kan yang saya jelasin tadi itu yang winter. Kalau yang summer ini udah winter lagi. Soalnya kan ini udah bulan Mei, berarti nanti udah Juli itu harusnya udah mulai libur summer ya. Juli, Agustus. September nanti baru masuk lagi. Oke.
Kalau kuliah itu ada IPK gitu nggak? Ada. Oh. Tapi yang dia nggak jelasin itu IPK gitu. Itu kayak kita kayak harus apa ya? Kayak kita kalkulasiin sendiri gitu. Nilai kita berapa terus kita lihat IPK kita berapa. Gitu. Kayak mereka nggak ngasih tahu IPK-nya. Mereka cuma kasih tahu rata-ratanya doang berapa. Gitu. Oh, oke. Kemudian kalau di perkuliahan sendiri dengan teman-teman itu seperti apa belajarnya individu atau kerja kelompok atau seperti apa? Kalau ngomongin pelajaran terus cara belajarnya juga ya itu tergantung dosen juga. Kadang kita dikasih tugas kelompok itu kayak pelajaran yang bahasa Inggris terus industri ada beberapa. Cuma kalau sekarang itu udah mulai belajar sendiri. Soalnya ya kita udah lumayan sering nggak ada tugas buat kelompok gitu. Tapi pas awal-awal kemarin itu lumayan banyak gitu. Kita disuruh bikin buku, kayak laporan gitu, analisis terhadap apa gitu. Kita waktu itu di semester yang kemarin ada pelajaran statistik. Nah, jadi kita ngelihat statistik tentang apa gitu. Terus kita lihat, kita ada di MAC itu kita pakai itu buat nganalisisnya segala macam kayak gitu. Terus kita bikin laporan kayak buku gitu. Itu tugas kelompok. Kalau tugas kuliah itu ada juga? Ada. Banyak nggak tuh? Nggak begitu banyak. Tapi sekarang udah lumayan banyak. Pas awal kemarin nggak begitu banyak, tapi sekarang udah lumayan banyak. Soalnya kita udah mau magang juga kan. Jadi kayak mereka lebih fokusin kita buat tahu materinya nanti terus kayak skill yang kita pakai buat magang nanti kayak gimana gitu. Oh, persiapan buat magang nanti ya? Iya. Oke. Kalau dosen di sini seperti apa? Apakah killer kah atau bagaimana kayak? Kalau dosen di Cina tuh kayak sebenarnya mereka lebih ke penyayang, kayak mereka ngerti kita tuh kayak gimana. Tapi kalau tentang tugas dan macam itu mereka tegas. Jadi kalau misalnya tugas kalian kelar gitu, ya kalian harus bilang gitu ke mereka langsung. Ngomong, oh tugas aku yang ini belum kelar. Jadi kalau dari kuliah sendiri itu kita ada kayak link buat mahasiswa gitu, namanya e-class kan. Jadi kayak kelas online. Nah jadi di dalam kelas online itu kayak mereka kirimin tempat buat submit tugasnya segala macam gitu kan. Materi-materinya juga resource segala macam mereka taruhnya di sana. Nah, jadi kita begitu buka e-class itu kita harusnya udah tahu kan. Oh pelajaran yang ini, mapel kuliah yang ini kirim ke mana kayak gitu. Nilai kuliah susah kak di sini? Buat cari nilai ya? Iya. Kalau nilai lumayan gampang. Gampang ya? Ya tergantung kalian fokus atau enggaknya gitu. Rata-rata dosen ngasih nilai yang mudah aja ya? Nggak susah. Oke. Enggak tergantung mood gitu enggak. Jadi dosennya emang dia ngelihat kalian jawabnya kayak gimana gitu. Benar atau enggak udah kayak gitu doang. Okay. Kalau kuliah kan biasanya awal-awal mahasiswa semangat ngambil SKS banyak gitu. Kalau di sini SKS seperti apa? SKS sebenarnya enggak ada SKS sebenarnya kayak paket juga. Paket ya, nggak ada SKS ya. Jadi sudah ditentukan per semesternya belajar ini gitu ya. Iya. Oke. Kalau biasanya kan masih ngambil paket kalau SKS, tapi kalau yang politeknik kan paket. Kalau di sini modelnya mungkin ya paket gitu ya. Berarti sudah ditentukan. Ya, mereka udah tentuin gitu. Mahasiswa ini belajar apa. Jadi kayak kita kan memang program internasional ya. Nah, jadi ya pasti yang 3 pelajaran tadi nggak mungkin diganti. Biasanya baru diganti nyesuaiin sama jurusan yang kalian ambil. Berarti 3 pelajaran tadi sampai semester akhir ya? Ada terus ya? Iya. Nah, tapi kayak menurut saya minusnya di sini sih kayak kan mereka sering ganti-ganti pelajarannya. Nah, jadi kita nggak terlalu memahami pelajaran itu. Jadi kalian kalau misalnya pengen belajar banget tentang pelajaran ini ya harus belajar sendiri. Nggak mungkin kalian cuma ngikutin dari perkuliahan doang, karena itu nggak cukup. Misalnya kalian mau fokus di industri, nah itu kalian harus cari sendiri itu punya, terus kalian harus belajar sendiri. Gitu. Nah, bedanya mereka misalnya kita ngambil industri, nah ya udah berarti yang mereka info tuh kayak cuma industrinya doang. Nah kadang mereka nambahin pelajaran kayak apa yang dari teknik mesin kan. Nah, kayak kemarin kan saya sempat tertarik gitu kayak ada robotiknya juga di teknik mesin itu. Jadi
kalau mau belajar sendiri tuh ya harus ke dosen yang sebelumnya itu. Jadi soalnya pelajaran yang ini tuh nggak diterusin, Ya, ngobrol aja. umumnya perkuliahan memang sekedar perkenalan sih ya. Ya. Dimanapun juga begitu. Jadi kalau mau ekspor lebih lanjut ya harus belajar sendiri. Ya, menemui dosen yang kemarin ya seperti itulah. Dimanapun juga kuliah begitu. Harus ekspor sendiri atau tidak sendiri. Mungkin ambil kursus di tempat lain sendiri. Oke. Kemudian target antum setelah lulus dari kuliah di sini apa? Bagi saya ada dua. Sebenarnya saya antara mau lanjut S2 di Singapura kalau nggak di Cina, kalau nggak mau fokus di TSMC yang tadi yang di semiconductor itu. Oke. Saya pengen masuk sana sih. Yang satu bekerja di industri semiconductor TSMC, dua lanjutin kuliah di negara lain. Kenapa nggak di Indonesia? Nggak aja. Oke. Kenapa Cina ataupun Singapura? Karena menurut saya itu yang lebih cocok dilanjutin. Soalnya kan saya udah belajar Mandarin, belajar Inggris juga bisa. Kalau mau ngomongin Eropa gitu, sebenarnya bisa aja. Cuma saya lebih cocok aja buat di Cina, kalau nggak di Singapura. Soalnya kita sendiri juga biasanya lulusan Taiwan. Yang pasti univ yang nerima juga harusnya mereka tahu, oh ini lulusan Taiwan. Harusnya mereka udah ngerti lah, itu lulusan Taiwan. Mereka memandangnya, oh jadi mereka dia bisa Mandarin segala macam. Perkuliahan di kelas internasional pakai bahasa apa? Inggris atau Mandarin? Mandarin. Nggak ada Inggris ya? Ya awal-awalnya emang Inggris. Kadang juga dosennya kalau ada beberapa yang nggak paham dia pakai presentasinya tuh pakai bahasa Inggris. Tapi ngejelasnya tetap pakai Mandarin. Awal-awal perkuliahan masih bahasa Inggris gitu ya? Ya full bahasa Inggris. Oh, full bahasa Inggris. Ya, sekarang udah mulai buat Mandarin. Oh, lama-lama Mandarin. Oke. Belajar Mandarin itu susah gak sih? Susah. Ya. Nggak ada yang mudah gitu. Oke. Kalau ngomongin susah tuh ya susah. Soalnya ya yang bagian susahnya tuh nulisnya. Nulisnya. Itu yang paling susah. Kalau ngebacanya ya masih susah tapi kayak lumayan gampang gitu dibanding nulisnya. Soalnya kalau nulis kita kayak harus ngikutin urutannya gitu. Kalau paling gampang ngomongnya ya. Belajar ngomongnya. Ya, dimanapun pasti kayak gitu. Soalnya kan kalau kita kerja juga yang kepake kebanyakan ngomong, kan bukannya baca atau nulis gitu. Soalnya kalau pekerjaan yang ngelibatin buat nulis atau ngebaca mungkin ya bisa lebih improve ya gitu. Tapi kan kita kalau kerja kebanyakan ngomong. Ya betul. Kalau part time-nya di mana sekarang? Sekarang saya masih free. Soalnya kan kemarin sempat pulang ke Indo kan. Oh iya. Jadi dari kontrak pekerjaan juga mereka kayak nggak bisa ngasih kita libur lama-lama gitu. Soalnya kan ketentuan pekerjaan itu kan harus memenuhi waktunya buat selama sebulan. Nah, kalau saya kemarin ngambil pulang sekitaran sebulan. Nah, itu nggak cukup waktunya buat kerja juga. Udah jadi harus keluar dulu. Yang sebelum-sebelumnya part time apa aja yang dikerjakan? Udah lumayan banyak. Seperti restoran Indo, di hotel juga, terus di supermarket juga. Itu part-time ambil kemarin. Part time-nya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam dari jam 9 sampai jam 6. Tapi itu part-time disesuaikan juga. Kalau kita ngomong ke manajernya, kita mau ngambil shift malam atau ngambil shift dari siang juga bisa. Oh, menyesuaikan jam kuliahnya ya? Ya. Karena itu kan mahasiswa juga, jadi harus ngomong gitu part-time saya jam berapa gitu. Oke. Kalau pertemanan dan pergaulan di kampus seperti apa? Kan orang biasanya khawatir anaknya kalau keluar negeri itu pergaulannya bebas atau seperti apa gitu. Kalau itu tergantung orang-orang sendiri sih. Misalnya kalian ya harus pintar-pintar ngejaga diri sendiri. Kayak agama segala macam itu harus dari diri sendiri aja. Kayak temen itu emang penting. Jadi kalian pilih-pilih temennya emang penting. Cuma dari diri sendiri juga harus lebih penting. Gitu. Kita sendiri juga harus kuat gitu. Nah biar misalnya orang-orang ngajakin kita yang nggak benar gitu ya kita harus gampang buat menolak gitu, harus kuat gitu dari sama diri kita sendiri. Kalau pergaulan ya sebenarnya masih ada gitu kayak komunitas muslim segala macam gitu, tapi ya dikit gitu loh orangnya, soalnya kan mayoritasnya juga bukan muslim gitu. Jadi kita emang harus cari komunitasnya langsung di masjid lah kayak gitu. Ada juga liko gitu ada. Kajian ada ya? Ada. Oke.
Eh, karena ini mau Idul Adha nih, di sini ada juga. Ada. Oh, ada juga ya. Tapi kayak ya dari masjid-masjid setiap kota lah. Oh. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri ya emang nggak selebriti, kan mereka juga nggak tahu kan Idul Adha apa. Iya. Nah, jadi tapi kalau kita langsung ke masjidnya sendiri tuh emang ada. Idul Adha, Idul Fitri itu emang pasti ada. Oke. Ya ada. Untuk tadi kan beasiswanya kan meliputi kos-kosan asrama dan uang saku bulanan kayak. Kalau pendidikannya sendiri seperti apa biaya kuliahnya itu? Jadi iya. Kalau biaya kuliah itu, ya sebenarnya kalian bisa bayar dari part time kalian itu kan. Oke. Enaknya gitu sih kalau part time, dia bisa nutup. Terus kalian bisa nambahin duit jajan juga gitu. Dia juga standar sih. Kalau dari universitas sendiri itu sekitar 30 juta Per semester? ya per semester. Oke. Dan itu ketutup dengan part time-nya. Part time-nya dapat berapa per bulannya itu? Bulan kan 7 juta. Oh, 7 juta ya. 7 kali 4 itu juga. Sudah ketutup ya. Kalau Ya, kalau sampai 6 bulan ya bisa lebih itu. iya. Nah, itu dia yang saya bilang kayak tambah-tambahan buat duit jajan itu kan yang paling pentingnya ya di libur antara summer kalau nggak winter. Nah, itu kan gajinya lebih banyak. Oh, lebih banyak. Nah, makanya itu bisa nutup banget Iya. sama duit jajan. Oke, dan orang sini memang rata-rata part time itu ya untuk nyari uang sendiri ya, belajar sendiri ya. Ya, Oke. orang ambil mahasiswa juga kayak gitu. Oke. Kalau misalkan part time begitu kan berarti kan kegiatan mahasiswa ada kuliah ada part time. Kan waktunya habis untuk dua hal itu ya. Kalau semacam BM organisasi mahasiswa itu ada nggak di sana? Sebenarnya ada, platform gitu ada. Tapi ya mahasiswa juga nggak terlalu tertarik. Nggak terlalu tertarik ya? Soalnya kita emang fokusnya buat cari duit gitu kan. Oke. Cari uang kayak gitu. Cuma kalau buat orang yang uangnya udah terpenuhi gitu kan, dari orang tuanya atau kayak gimana ya, bisa aja gitu kalau mau ikut organisasi film. Tapi yang ngaruhnya ya kita kan part-time sebenarnya. Iya, iya. Nah, soalnya kita dapat pengalaman kerja juga, itu bisa ngisi porto juga kan ya. Ya betul. Pengalaman biasanya kan kita banyak dapat ilmunya itu di tempat kerja itu kan ya. Ya justru kayak gitu. Lingkungan sosialnya kalau pas di tempat kerja seperti apa? Nah, kalau lingkungan sosial itu tergantung tempat-tempat itu, setiap tempat kan beda kan. Setiap individu juga beda kan, orang-orangnya juga beda. Nah, alhamdulillah saya pas terakhir kerja itu di supermarket itu lingkungannya lumayan bagus kan. Jadi kayak saya dapat teman-teman yang lumayan bagus, walaupun udah kayak jauh gitu kan. Ada yang udah ibu-ibu segala macam. Tapi kayak udah teman kan. Jadi kayak mereka kayak suka juga ngobrol sama saya gitu kan, sama-sama tertarik gitu ngobrol. Itu orang Taiwan lokal. Oh, berarti orang sini ya baik gitu, Pak. Ya. Tapi di setiap supermarket kan beda-beda. Ada yang mereka sama orang Indonesia kan kayak sama-sama teman kan kayak. Kita sama-sama mahasiswa terus masuk supermarket sama gitu kan bareng. Jadi saya sempet kayak gitu kayak pas awal-awal kerja part time itu kayak gitu sama orang Indonesia juga. Cuma yang terakhir itu saya pindah kan ke tempat sendiri gitu. Ya emang yang banyak kan lokal sama orang Vietnam. Nah awalnya saya dikira temenan kan sama orang Vietnam. Saya mirip Vietnam loh. Awalnya dikira kayak gitu ya. Tapi nggak kenal kan siapa gitu. Ya orang sebenarnya mereka juga bukan mahasiswa kayak mereka high school gitu kan. Mereka masih SMA udah mulai part time. Oh, SMA ya? SMA udah mulai part time. Jadi sebenarnya kita kayak umur 15, 16 itu di sini udah legal, udah mulai part time. Oh, dan itu udah budaya orang sini ya 15, 11 ya? Iya, umur sekitar 15, 16 itu udah mulai part time. Udah banyak banget part time. Tadi sampaikan ada orang Vietnam juga yang ya kuliah di bareng Atom itu, antara orang Indonesia dan orang Vietnam itu seperti apa kemampuannya itu? Oh, menurut saya orang Vietnam lebih gampang dia belajar Mandarin itu. Soalnya kan dari bahasa mereka sendiri tuh kayak udah ada nada-nadanya kayak gitu. Jadi mereka kalau mengenal bahasa Mandarin itu lumayan lebih gampang dibanding Indonesia. Karena kita kan dari awal emang nggak ada basic apa-apa gitu. Ya, betul. Kecuali ya kalian emang keluarganya ada Cinanya segala macam gitu ya. Beda lagi cerita. Kalau untuk orang Indonesia bisa survive di perkuliahan nggak sih? Maksudnya kan mungkin bahasa Mandarin masih susah gitu. Buat orang Indonesia sendiri, kalau sendiri gitu. Ya ketika Antum awal kuliah di sini itu bisa ngikutin pembelajarannya atau ada kesulitan atau seperti apa gitu? Awalnya emang ada kesulitan kayak kita kalau awal-awal emang nggak tahu kan ini dosennya ngejelasin apa.
Nah, makanya kadang kita awal minta dijelasin pakai bahasa Inggris gitu. Oh, Ya, kita sendiri itu yang minta kan. Kalau enggak ya kita nyari sendiri. Ini itu pengertiannya apa segala macam. Itu memang harus belajar sendiri. Kalau nggak paham kayak gitu. oke. Culture shock-nya apa di Vietnam, ya? Thailand ya, Taiwan ya? Culture shock kayak enggak sih, bukan lebih culture shock, lebih ke Ah. kayak ngerasa di sini tuh kayak lebih kayak bukan enak juga sih, kayak lebih diam sih, lebih senyap. Kalau di Indonesia tuh kan kayak lumayan kan kayak Ya, ya. pasan di mana-mana. Kalau di sini kayak lebih Tenang gitu ya? lebih tenang. Kayak sekarang kan kita lagi record nih kan, Ya, ya. nggak ada suara apa-apa gitu. Ya, betul. Kayak kayak lebih tenang, lebih senyap. Di Indonesia serba terburu-buru gitu ya. Ya, Di sini santai, tenang. santai terus ya lumayan terorganisir. Ya, teratur ya. Ya teratur. Terus kayak kita mau jalan di mana-mana lebih gampang. Ah, Ada lampu lalu lintasnya segala macam. Kalau teman-teman kuliah ini selain Indonesia dan Vietnam tadi dari mana lagi? Saya pernah ketemu orang ini, orang Thailand. Oh, Thailand. Tapi banyak kan di Indonesia dan Vietnam ya. Orang Jepang, orang Kamboja juga pernah ketemu. Oke. Tapi banyak kan orang Korea juga udah pernah. Kan sempat satu kamar kan. Ya, ya. Tapi dia udah ambil Oh, wajib militer dulu ya Korea. Korea kayak gitu ya memang. Harus wajib militer ya. Ya. Di Singapura juga wajib militer, jadi kalau di sana kuliah itu mungkin umur 21 tahun. Kalau di Indonesia kuliah 18 tahun udah bisa kuliah, kalau di Singapura udah 20 tahun. Biaya Wajib kan militer ya, beda-beda. Kalau kuliah misalkan puasa gitu, sahur dan bukanya seperti apa di sini? ya kemarin kan seperti kayak gitu. Jadi ya kita ya biasa kayak bangun jam 3 gitu sahur. Ya terus bukannya pas pulang kuliah. Tapi ya dibilang capek banget sih. Soalnya kan lingkungannya juga ya pada nggak puasa kan. Ya, betul. Ya orang-orang pada bawa makanan segala macam ya harus bisa nahan sih, kayak gitu. Apalagi pas kemarin kan kita sempet samar kan. Tapi bukan kemarin sih. Sebenarnya tahun-tahun yang kemarin itu kan puasa itu pas samar kan. Jadi kayak panas banget gitu. Udah panas terus ya kayak gitu. Kondisinya ya, harus kuat banget. Panjang nggak tuh durasinya? Kalau di Jepang kan kemarin subuh 3:30, maghrib jam 7 tuh. Oh enggak. Normal sih ya? Kadang-kadang kita bukanya bisa lebih cepat. Oh, enggak lebih cepat. Justru bukanya bisa lebih. Kadang jam 5 berapa gitu udah lumayan udah 6 kurang berapa. Ya, ya. Kalau kegiatan buka bersama ada nggak? Ada. Cuma Ada ya? ya itu di masjid sih. Oh, di masjid ya? Kayak kalian harus datang ke masjid terus kayak kalau dari pihak masjidnya sendiri kayak ngasih list gitu loh, kayak biar makanannya nggak terbuang gitu kan. Jadi kita harus ngelis nama kita sendiri biar dikasih porsinya gitu pas gitu. Jadi nggak terbuang, nggak mubazir. Jadi kayak gitu. Banyak TKI di sini ya? Lumayan banyak. Daerah mana paling banyak? Taichung kalau Taichung ya? Ya, emang sekarang Taiwan ya kalau kita kesini banyak sih. Nah, terutama hari Sabtu Minggu atau banyak TKI ngumpul. Karena kan mereka libur kan Sabtu dan Minggu. Ya. Bedanya TKI Taiwan itu mereka nggak tinggal dengan majikannya. Tinggal kalau. Tinggal ya? Tapi beda sih. Ada ART yang tinggal ada yang enggak. Oh, kemarin saya ngobrol-ngobrol itu mereka tinggalnya terpisah gitu. Kalau yang di Hong Kong mereka tinggal dengan majikannya. Beda. Ada yang Terus, kirim. kalau di sini ada jam kerja, jadi kalau udah sore mereka pulang gitu. Kalau tinggalnya terpisah, tapi kalau yang jadi satu dengan majikannya ya kayak nggak ada jam kerja ya, malam pun kerja gitu. Ya. Kayak gitu capek juga. Iya, capek juga. Tapi kalau ngeliat penghasilannya dengan antum kayaknya kurang lebih sama juga. Nah itu ya. Nah, antum bedanya dapat kuliah juga, mereka dapat teman kerja gitu. Terus pengeluaran juga beda gitu. Iya. Ya, mereka harus bayar ya agen gitu kan. Terus mereka bayar tempat tinggal, terus makannya juga gitu. Tapi kadang ada yang ngasih juga. Sementara kalau pakai pelajar kan transportasi bisa lebih murah gitu ya. Ya. Ya kalau kita pelajar juga pasti kalau mau ngekos ya pasti kita nyarinya ya juga yang deket-deket uni ya, bukan yang jauh banget. Kecuali kalian emang fokusnya buat part time kan, pasti kalian nyarinya ya yang deket tempat part time kalian ya. Ya, kayak gitu. Oke. Kalau yang dirasakan kuliah di sini dengan kuliah di Indonesia apa bedanya?
jauh banget beda. Apa aja misalnya? Kayak di sini bisa part time ya. Hmm. Terus liburnya juga beda kan. Terus mapelnya juga beda kan. Kayak gitu. Kalau di Indonesia kan harus ngambil SNM. Ya. Jadi, Kalau secara kemampuan keilmuan itu gimana? Nah, sebenarnya saya nggak terlalu tahu ya. Soalnya kan Ya, nggak belum boleh di ada Indonesia ya. nggak bisa bilang kayak gitu kan. Soalnya kan kuliah di Indonesia juga. Jadi ya mungkin di sini juga lumayan banyak praktek ya. Soalnya kita ada magang juga langsung. Ya. Itu aja. Kalau di Indonesia kan kadang magang cuma 3 bulan, dan itu pun formalitas buat ngumpulin SKS saja Ya, tercapai itu. Ya, itu. Kalau di sini magang memang benar-benar di industrinya ya, setahun itu ya, Ya, belajarnya. Kalau Terus setahun. itu nyambung juga kan sama pelajarannya kayak gitu. Oh ya. Jadi nggak kayak magang terus bikin kopi dong, nggak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita magangnya kayak ya emang sesuai jurusan. Dulu waktu di SMK IDN magang juga kan ya? Ya magang. Apa? Magang di mana? Ngerjain apa? Ngambil di Bandung, tapi saya waktu itu nggak onsite. Jadi kan waktu kan sempat corona, Covid ya? Covid itu kan. Jadi saya online waktu itu magang. Jadi full online itu berapa bulan. Jadi banyak sih proyek-proyeknya dari magang itu. Waktu itu sempat disuruh bikin logo segala macam. Karena kan waktu di UX. Oh iya UX ya, desain ya. Ya di sana. Oke. Kalau di sini tadi selain magang di akhir semester kan 1 tahun, kemudian bisa lanjut bekerja juga di situ kan ya? Nah ya itu Nilai bagiannya plus ya. kayak gitu. Misalnya kayak dari perusahaan juga oke sama kalian ya bisa lanjut jadi pekerja tetap kan habis itu. Enaknya kayak gitu. Tinggal lanjutin aja ya. Ya. Nah terus gajinya juga lumayan gede. Sampai berapa kalau di sini sih? Kalau pekerja biasa ya itu sekitaran 20 sampai 30 juta. Oh, oke. Lumayan itu. Baru masuk kerja kan sebesar itu ya lumayan. Iya. Iya. Magang juga nggak jauh beda. sebenarnya. Makan juga boleh ya? Oh Kayak gitu di ya? bawah dikit aja kayak 15 sampai 20. Oh, Kan soalnya kita kerja di sini tergantung jam. Kan? ya. Nah, sama kemampuan juga. Misalnya kita magang itu kan jadinya full time. Jadi lumayan banyak waktu kerja. Oke, mantap tuh. Kalau biaya hidup seperti ini di Taiwan seperti apa? Oh, kalau biaya hidup ya Makan tergantung. sebulan gitu. Ya itu tergantung lifestyle kalian. Sebenarnya kayak ya tergantung diri sendiri. Tapi kalau dibilang normal itu sekitaran bisa dibilang kayak 1,5 sampai 2 juta lah. Oh, 1,5 ya. 1,5 sampai 2 juta. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Gajinya juga lumayan. Oke. Kemudian kos-kosan berapa di sini? Kos-kosan Tinggal. ya bisa dibilang kayak 2 juta lah. 2 2 juta juta sampai ya? 5 juta. 2 sampai 5 juta. Oke. Kalau 2 jutaan untuk tempat tinggal, kemudian 1,5 juta makan, berarti kan 3,5 ya. Mungkin ya dengan yang lain-lain ya sekitar 4 jutaan ya. Tapi kalau dengan tadi penghasilan magang aja udah bisa belasan juta tadi ya, yang bisa ditabung banyak kan ya. Bisa lebih naik gitu sih. Lebihannya kayak gitu kan. Padahal masih kuliah kan ya. Iya, padahal Tapi sudah bisa nabung banyak ya. Bahkan kalah melebihi dengan TKI-TKI yang kerja di sini. itu kan ya bisa dibilang di atas UMR juga kan. Oh, UMR di sini berapa? Enggak, kalau kita part time gitu kan emang sesuai UMR. Oh, partai masuk UMR. Ya. Nah, kalau kita kan kalau kerja digaji per jam. Itu sekitaran 195 NT itu. 195 NT itu sekitaran 90 ribuan. Oke. Jam Ya, ya. tapi kan kursnya berbeda. Ya. Apalagi kurs rupiah melemah begini, bisa nabung banyak Iya, lagi. kayak gitu. Oke. Jadi kita ya buat konversinya juga lebih enak gitu kan. Kalau kurs rupiah melemah. Oke, jadi dengan gaji magang aja itu sudah lebih dari UMR ya? Ya. Wah, mantap juga ya. Saya bilang 2 kali UMR. 2 kali UMR malah ya? Wah. 6 juta, 7 juta ya. Ya. Wow, itu mestinya yang TKI kerja di Indonesia suruh kuliah aja di sini ya. Ya, daripada kerja di sini di Taiwan. Saya umur juga. Oh, seumur ya? Ya, tapi ada juga sih teman saya yang kayak dia umurnya udah lumayan tua ya, 28 gitu. 28. Tapi masih ikut sama saya gitu. Soalnya dia pengen part-time gitu. Oh, oke. Jadi pengen kerja juga. Ya, gitu. Tapi dia kuliah nggak? Dia kuliah. Justru dia pintar sih. Oh. Tapi ya karena umurnya kayak gitu sih. Karena dia udah telat aja. Tapi ya dibilang telat juga enggak. Kita kan nggak ada waktu telat. Kan kayak ya udah kalau kalian udah tua ya nggak apa-apa gitu. Kalau Di mau part-time itu nggak ada batasan umur ya? nggak ada. Oh, oke. Belum part-time. Ya kalau mau ngambil full time juga bisa. Ya asal kembali ke masalah izin dan visa. Kalau bisa kalian pelajar ya kalian ya dapatnya
part time kan kalau kayak gitu. Jadi kalau kalian bisa bekerja gitu ya kayak gitu. Kalau untuk mahasiswa kerja part time itu susah nggak di sini? Maksudnya kayak Cara ya, dapetin kerjaannya itu? cara dapetnya nggak begitu susah. Mudah aja ya. Soalnya di sini udah lumayan banyak gitu kayak lowongan. Justru ada aplikasinya gitu. Kalau mau buat cari pekerjaan itu ada. Jadi pekerjaannya banyak, kita tinggal pilih aja ya. Ya. Kalau di Indonesia kan yang nyari kerja lebih banyak ya. Balikan ya kalau gitu. Oke. Wah, ini daripada kan biasanya orang mau kerja di Taiwan kan lewat LPK dulu, kemudian kerja di sini, dipotong sana sini, sisa gaji segitu kan. Nah, mending berangkat kuliah di sini aja, bisa student, bisa pelajar, plus part time gitu ya. Dapatnya lebih banyak dibanding LPK. Wah, menarik ini. Gitu. Artinya memang orang sini juga secara kemandirian itu sudah diajarkan belajar nyari uang lewat part time dari usia SMA tadi. Kalau 15-11 itu kan SMA kan ya? Iya. Oke. Itu kan orang luar negeri kan udah banyak pindah ke sini juga kan. Soalnya tentang kayak ngomongin masalah cuacanya terus lingkungannya kan. Soalnya kalau Taiwan itu kan udah lumayan aman. ya betul. Jadi kalau kalian ninggalin barang kayak gitu juga yang langsung diambil, nggak langsung diambil. Kayak nggak diambil orang sih kalau kayak. Kalian tinggalin aja kayak sehari 2 hari juga udah masih di situ. Ya. Kalau kaitannya aman tadi misalkan seperti Cina ini katanya mau nyerang gitu. Ngomongin awas itu saya kurang tahu. Itu masalah Politik ya. Masalah politik. Terlalu ngikutin gitu. Tapi secara umum ya orang sini biasa-biasa aja, tidak merasa mau terserang itu nggak ada ya. Kita nggak khawatir banget ya. Tapi kita dilengin ya beda sih, soalnya kita ada kerjasama juga sama negara-negara lain. Kan kalau misalkan saya posting di Taiwan, bahaya nanti diserang Cina gitu. Di sini biasa-biasa aja, gak ada kepikiran kayak gitu ya. Kita aja orang-orangnya kayak ya udah kayak santai-santai aja sih. Ya, nggak stres gitu enggak. Yang atas-atas aja urusan politik. Ya, itu di bawah biasa aja kan. Ya, kalau masalah ya tentara ya balik lagi ke mereka sendiri. Ya. Kalau dosen, asistensi, kemudian ataupun bimbingan itu seperti apa di sini? Ada, asisten, ada juga. Kalau ada juga apa ya? Kalau kayak pengen jadi asisten dosen gitu, ada sebenarnya lowongan. Cuma kemarin udah diambil sih sama teman saya juga. Gitu. Jadi ya, emang ada lowongannya juga. Gitu. Bukan lowongan sih, kayak kita sendiri yang nawarin. Ada yang bisa dibantu gitu ya, apa gitu ya, bapaknya, dosennya ya. Dosennya ya, jadi kayak tiap kelas tuh ada wali kelasnya gitu. Nah, bukan kayak dosennya buat ngajar doang. Sebenarnya ada yang nanggung kelasnya gitu. Oke. Kalau orang tua atau kan jauh nih. Kalau di Indonesia aja deh, kadang orang tua minta kampus bikinkan grup ya orang tua gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada kayak gitu. Kayak ya udah sih, kalau udah kuliah di sini ya udah kayak orang tua kayak nggak mikirin kayak gitu. Kayak gitu. Emang nggak ada grup orang tua yang nggak ada sebenarnya. Ya, itu aneh waktu di Indonesia bisa kayak gitu. Lagian buat apa juga? Ya, makanya. Kayak kita tuh udah kalau udah usia udah 18-19 tuh udah termasuk dewasa. Jadi kayak buat apa orang tua pasti nanggung kayak gitu loh. Ya makanya kalau di sini kan budaya tuh usia SMA kan sudah diajarkan mereka untuk belajar mandiri, belajar dewasa dengan cara kerja tadi, nyari uang sendiri gitu kan ya. Sehingga waktu sudah kuliah ya sudah mandiri gitu. Kalau kita udah bisa nyari duit sendiri kayak udah pegang hidup sendiri gitu. Nah, di Indonesia kan nggak seperti itu. Kuliah pun orang tua masih membiayai. Nah itu termasuk malu sih. Malu ya. Kayak masih bantu orang tua udah pindah kayak masih malu. Nah itu yang sebenarnya saya banyak menyuarakan ya. Artinya usia dewasa, tapi orang tua masih terus kayak begitu. Itu kan membentuk karakter anaknya sendiri jadi nggak mandiri gitu. Nah, makanya saya menyarankan ya kuliahlah di luar negeri yang terbiasa penduduknya diajarkan mandiri, bisa kerja part-time, bisa nyari uang sendiri, sehingga ya terbentuk karakternya bisa mandiri. Karena lucu aja di Indonesia aktivis organisasi, mahasiswa, tapi masih minta uang orang tua, lucu gitu. Nah, kalau di kita di Politeknik DN kita sampaikan semester 3 sudah harus nggak lagi minta orang tua gitu. Karena kalau misalkan susah, yang susah itu orang muda bukan orang tua gitu. Jadi ya cari uang sendiri, mandiri biar ya bisa ngerasakan lah, bisa tadi antum sampaikan dan bisa pegang hidup sendiri itu pasti beda lah pencapaian kita, merasa puas di situ gitu. Itu oke.
Eh, untuk teman-teman yang di Indonesia nih masih mau kuliah di luar negeri, apa nasihat antum, saran-saran antum, masukannya apa? Kalau lanjut saya bergantung univ yang mau kalian tuju. Misalnya kalian mau kerja di mau kuliah di Eropa, ya berarti dari awal dari kelas 11, kelas 12 itu kalian udah harus punya persiapan. Misalnya kalian mau kuliah di situ ya berarti kalian harus punya dana juga, terus mental, terus bahasa. Nah, itu yang harus dipersiapin. Kalau kayak saya kan mau kuliah di sini. Jadi pas saya kelas 12 udah mau akhir itu udah lumayan apa ya, mulai nyari-nyari sendiri gitu loh. Budaya di sini kayak gimana, terus bahasanya tuh apa gitu yang dipakai. Nah, jadi kalian harus udah mulai lebih siap aja gitu. Harus mulai belajar aja gitu bahasanya. Kalau biaya ya mungkin kalau teman-teman ideal udah bisa cari duit sendiri ya. Duitnya mending di save aja buat kuliah gitu. Masih itu dulu aja. Oke. Kalau spesifik yang mau kuliah ke Taiwan apa? Nah, kalau spesifik buat ke Taiwan ya harus belajar Mandarin dari lebih awal. Semakin cepat belajarnya semakin lebih lancar gitu kan. Soalnya kalau kalian dari Indonesia udah punya sertifikat A2 gitu kan, ya di sini udah nggak perlu lagi buat belajar bahasa. Kecuali kalian pengen improve lagi kan bisa aja. Gitu. Kampus yang di Taiwan yang antum merekomendasikan apa? Kan banyak nih kampus Taiwan. Ya. Nah, kalau kalian beneran mau ngejar di Taiwan ya di Taipei ini sih. Kayak NTU itu top kalau di Taiwan. Ya itu aja sih sebenarnya. Kalau di kota saya Kaohsiung itu ada ISO juga. Sebenarnya bagus buat IT. Oke. Di sini kampus banyak yang negeri atau swasta? Swasta. Swasta ya. Mudah mana masuk ke negeri atau swasta? Swasta. Swasta ya. Kalau negeri kan kalian harus cari beasiswa sendiri. Tapi kalau swasta yang biasanya dikasih dari agen. Oke. Pengurusnya juga agen. Beasiswa tadi lebih mudah kalau masuk ke swasta dan dari agen tadi dibantu ya. Ya. Cuma kalau kalian pengen beasiswa full gitu ya, kalian harus nyari sendiri. Terus dapatnya juga ya negeri. Tapi itu kan hasil kerja keras kalian juga buat nyarinya. Persiapannya lebih panjang kalau untuk negeri itu ya. Oke. Walaupun kan kalau swasta sekalipun dari segi biaya tadi ketutup dengan part-time tadi ya. Artinya nggak terlalu peduli mau negeri atau swasta, biaya berapapun selama di sini masih bisa dengan kerja part-time tadi berapa biaya bisa tertutup tadi ya. Oke. Terus terakhir nih kan antum kuliah di luar negeri nih gitu. Saya sih sebenarnya ingin memprovokasi teman-teman semua biar nggak kuliah di Indonesia gitu. Nah, antum mungkin ada nggak yang disampaikan biar teman-teman ini pada nggak kuliah di Indonesia gitu? Sebetulnya kalau gimana ya, kalau kalian masih gimana bilangnya kayak tergantung gitu sih, bukan tergantung, kayak ketergantungan sama orang tua, kayak kalian nggak bisa jauh dari orang tua ya belum bisa kayak gitu kuliah di luar negeri. Cuma kalau kalian udah kebiasa mandiri kayak kebiasa merantau ya langsung aja ke luar negeri. Soalnya keuntungan yang didapat tuh lebih jauh banget gitu, dari dibanding kuliah di Indonesia. Kayak buat part-time segala macam itu ya jauh gitu. Soalnya luar negeri jauh lebih enak gitu mencari part-time, mencari uang gitu. Karir kalian juga bagusnya di luar negeri. Di Indonesia tuh cukup lah buat tempat pulang aja gitu. Kalau buat cari uang kayak merantau skill segala macam luar negeri aja. Dapat relasi, koneksi banyak kan bagusnya di luar negeri aja. Oke, tadi berarti circle relasi lebih bagus dapat di luar negeri ya. Kemudian mental, karakter, kemandirian kalau kuliah di luar negeri lebih dapat juga gitu. Karena kalau di Indonesia mental, karakter, kemandirian nggak akan terbentuk karena budayanya dibiayai orang tua, masih hidup dengan orang tua. Kita masih merasa di zona nyaman gitu. Nah, zona nyaman. Indonesia tuh kayak masih ngerasa kita masih nyaman gitu. Soalnya kita ngobrol sama orang yang bisa kita ngajak ngobrol gitu. Ya. Terus uang kayak biaya hidupnya juga ya lumayan rendah. Terus dapatnya dari orang tua juga. Ya, kalau butuh tinggal minta gitu ya. Budayanya tinggal minta. Kalau di sini kan kita budayanya cari uang sendiri. Di Indonesia budayanya minta ke orang tua gitu. Ya, menurut saya kalian tuh wajib struggle gitu. Ya, Kalian harus struggle gitu. Buat berkembang itu emang kalian harus struggle. Ya. Kayak kalian kalaupun kalian jatuh gitu ya, nggak apa-apa. Kalian belajar gitu.
oh saya struggle di sini, terus saya sudah pernah nyoba ini. Terus, walaupun ditolak unit yang mana-mana juga ya nggak apa-apa gitu. Sudah pernah ditolak? Udah pernah, tapi unit Indo. Oh, Iya. Aku sempat apply ke ITB. oh, ditolak di Indonesia tapi diterima di luar negeri ya? Oke, ya menarik. Oke, menarik. Deh, kita podcast hari ini, ya insya Allah saya akan berkeliling ke banyak negara membantu teman-teman masih di Indonesia. Ayo kita kuliah di luar negeri lah, entah manapun negaranya. Yang jelas selama antum kuliah di Indonesia, antum akan mentalnya akan terbiasa minta ke orang tua gitu. Tapi kalau antum di luar negeri, antum akan mentalnya, karakternya terbentuk, kemandiriannya, bisa belajar nyari uang sendiri, mengikuti budaya-budaya yang ada di negeri-negeri yang kita berkuliah di sini. Kebetulan di Taiwan budaya seperti itu, jadi usia SMA sudah belajar nyari uang sendiri. Kemarin juga di Jepang juga sama. Sehingga ya kemandirian itu lebih terbentuk, kedewasaan itu lebih terbentuk gitu. Dan ya harapannya generasi pemuda Indonesia itu ya kayak begitu. Artinya sudah usia balik, sudah haid, sudah mimpi basah, tapi masih belum bisa mandiri, masih minta uang orang tua, itu ya kita sedih juga gitu. Artinya secara fisiknya sudah dewasa tapi secara mentalnya masih anak-anak. Harapannya dengan antum berkuliah di luar negeri, itu lebih membentuk karakter antum untuk bisa mandiri tadi. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak Mas Afik sudah ngobrol-ngobrol di sini. Ini kita lagi di Taipei 101 Tower di belakang ini di Taiwan. Teman-teman kalau lagi ke Taiwan bisa main ke sini di Taipei Main Station. Itu juga sekelilingnya banyak warung-warung Indonesia. Jadi kalau keluar negeri jangan khawatir masalah makanan. Warung Indonesia mau martabak, mau nasi goreng, mau mie goreng, soto, bakso, pempek, ada semua ya. Jadi nggak usah bingung soal makanan, nggak usah bingung juga soal masjid. Di sini banyak tempat masjid-masjid banyak. Tinggal musola juga ada, Jumatan juga aman, nggak ada masalah. Tinggal puasa tadi aja karena lingkungannya lumayan panas ya. Artinya ujiannya di situ gitu. Kalau sehari-harinya nggak ada masalah ya. Artinya banyak orang Indonesia juga di sini, TKI TKW banyak. Nah, artinya antum ke Taiwan, insya Allah banyak ketemu orang Indonesia yang siap membantu antum semua. Oke, saya kira cukup luar biasa hari ini pertemuannya. Kita berdoa ke majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Terima kasih.